Nomor 1, disajikan sebuah paragraf. Peserta didik dapat menentukan makna kata tertentu pada teks. Menentukan makna kata tertentu pada teks. Caranya, bacalah paragraf secara teliti. Pahami kata, istilah, kalimat, yang ditanyakan maknanya. Bacalah satu persatu opsi jawaban. Analisislah jawaban yang terlihat memiliki arti, atau definisi, atau makna yang sesuai dengan kata. Nomor 2, disajikan sebuah infografis. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan teks. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan teks. Di sebuah paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat mengandung beberapa informasi. Informasi yang sesuai inilah yang dinamakan pernyataan. Jadi, cara mencari pernyataan yang sesuai ini sebenarnya cukup mudah karena hanya mencocokkan informasi dengan pernyataan yang disajikan. Nomor 3, disajikan sebuah kutipan novel. Peserta didik dapat menentukan bukti latar tempat waktu suasana pada kutipan novel. Menentukan bukti latar tempat waktu suasana pada kutipan novel. Yang dimaksud dengan latar waktu adalah masa atau waktu di mana suatu peristiwa dalam cerita terjadi. Adapun yang dimaksud dengan latar tempat adalah lokasi di mana peristiwa dalam cerita berlangsung. Latar suasana merupakan salah satu macam-macam latar cerita yang menunjukkan bagaimana kondisi batin tokoh atau pelaku di dalam cerita. Di latar suasana ini biasanya juga memuat bagaimana situasi dan kondisi lingkungan tokoh tersebut berada. Nomor 4, disajikan sebuah kutipan novel. Peserta didik dapat menunjukkan bukti watak tokoh dalam novel. Bukti watak tokoh dalam novel. Watak atau karakter tokoh di dalam cerita bisa diketahui dari perkataan, atau ucapannya, tindakan, atau perilaku, atau perbuatannya, maupun watak itu disebutkan secara langsung di dalam teks cerita. Apabila watak itu sudah disebutkan secara langsung di dalam teks cerita, itulah yang dinamakan watak secara tersurat di dalam teks cerita. Nomor 5, disajikan sebuah kutipan novel. Peserta didik dapat menentukan nilai moral yang terdapat pada kutipan novel. Menentukan nilai moral yang terdapat pada kutipan novel. Nilai moral adalah suatu nilai yang menjadi standar baik atau buruk. Moral sendiri memiliki makna, baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah moral ini sering juga disebut sebagai akhlak, budi pekerti, ataupun susila. Nomor 6, disajikan sebuah kutipan cerita. Peserta didik dapat menentukan makna simbol kata tertentu pada kutipan cerita. Menentukan makna simbol kata tertentu pada kutipan cerita. Simbol merupakan bentuk yang memberikan makna pada setiap kata ataupun kalimat yang disajikan dalam sebuah karya sastra. Agar sebuah tanda dapat menjadi sebuah simbol, di dalamnya akan terdapat suatu kondisi, situasi dan budaya tertentu. Nomor 7, disajikan teks petunjuk yang dirumpangkan. Peserta didik dapat melengkapi teks petunjuk yang rumpang. Melengkapi teks petunjuk yang rumpang. Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi standar kalimat. Kalimat rumpang sengaja dibuat untuk menguji kemampuan pembaca dalam mengenali dan menyempurnakan kalimat. Nomor 7, disajikan teks petunjuk yang dirumpangkan. Peserta didik dapat melengkapi teks petunjuk yang rumpang. Melengkapi teks petunjuk yang rumpang. Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi standar kalimat. Kalimat rumpang sengaja dibuat untuk menguji kemampuan pembaca dalam mengenali dan menyempurnakan kalimat. Nomor 8, disajikan teks petunjuk yang disusun secara acak. Peserta didik dapat menyusun urutan teks petunjuk yang diacak. Menyusun urutan teks petunjuk yang diacak. Bagaimana cara menyusun teks petunjuk yang disajikan secara acak? Langkah-langkah membuat teks petunjuk acak. Bacalah dengan cermat. Pilihlah data yang bersifat umum dan memuat gagasan utama. Perhatikan penanda wacana atau kata penghubung seperti pertama, lalu, setelah itu, kemudian, dan akhirnya. Susun data atau kalimat yang disajikan menjadi paragraf padu. Nomor 9, disajikan sebuah infografis berupa fakta-fakta. Peserta didik dapat menentukan laporan yang sesuai dengan fakta. Menentukan laporan yang sesuai dengan fakta.
Fakta adalah pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Dengan demikian, suatu fakta merupakan sesuatu yang pasti benar adanya. Fakta dalam laporan pengamatan adalah sesuatu yang nyata terjadi dalam pengamatan tersebut. Nomor 10, disajikan sebuah teks berita, peserta didik dapat menentukan unsur berita. Menentukan unsur berita. Untuk mengetahui unsur-unsur berita, kamu dapat menggunakan rumus adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada berita, unsur-unsur berita ditempatkan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Nomor 11, disajikan sebuah teks berita, peserta didik dapat menentukan fakta atau pendapat yang terdapat dalam teks. Menentukan fakta atau pendapat yang terdapat dalam teks. Bagaimana cara menentukan kalimat fakta dan opini? Perbedaan kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta bersifat objektif, dan opini bersifat subjektif. Kalimat fakta dari kenyataan yang sebenarnya terjadi, sedangkan opini memperlihatkan peristiwa yang belum terjadi. Nomor 12, disajikan sebuah kalimat yang rumpang, peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan istilah. Melengkapi kalimat dengan istilah. Untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang dengan istilah yang tepat haruslah memperhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Di samping itu, perlu memperhatikan makna utuh kalimat. Nomor 13, disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan variasi kata tertentu pada kalimat. Menentukan variasi kalimat tertentu pada kalimat. Bagaimana cara memvariasikan kalimat? Variasi kalimat dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Menggunakan kata-kata yang bersinonim. Menggunakan kata modal seperti pasti, tentu, dan sebagainya. Menggunakan frasa, yaitu sejumlah kata yang memiliki pengertian yang sama. Nomor 14, disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan variasi kalimat lain dengan benar. Menentukan variasi kata tertentu pada kalimat. Memvariasikan kata adalah menggantikan kata lain yang bermakna sama atau sinonim, konotasi, dan ungkapan. Nomor 15, disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan alasan kesalahan penggunaan kata dengan benar. Menentukan alasan kesalahan penggunaan kata dengan benar. Apa itu perbaikan kalimat? Perbaikan kalimat adalah memperbaiki kembali kalimat dalam suatu teks. Apakah salah penggunaan kata, tidak baku atau memperjelas maksud? Cara memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca adalah dengan memperhatikan konteks dan isi kalimat. Misalnya kalimat yang bernuansa pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya, sedangkan kalimat bernuansa perintah atau keheranan dapat diakhiri dengan tanda seru. Nomor 16, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan alasan ketidakefektifan kalimat. Menentukan alasan ketidakefektifan kalimat. Faktor penyebab ketidakefektifan kalimat yaitu kontaminasi dan kerancuan, pleonasme, ambiguitas, ketidakjelasan unsur inti kalimat, kemubaziran preposisi dan kata, kesalahan nalar, ketidaktepatan bentuk kata, ketidaktepatan makna kata, pengaruh bahasa daerah, dan pengaruh bahasa asing. Ketidakefektifan sebuah kalimat dapat disebabkan oleh penggunaan ejaan yang tidak tepat terutama pada penggunaan tanda koma, dan kesalahan struktur. Salah satu faktor pendukung ragam jurnalistik efektif yakni pemakaian tanda koma sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku sekarang. Nomor 17, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan alasan ketidakpaduan paragraf. Nomor 18, disajikan sebuah kalimat yang dirumpangkan, peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan kata bentukan. Nomor 19, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan kalimat utama pada paragraf. Nomor 20, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan ide pokok paragraf. Nomor 21, disajikan sebuah teks dengan dua paragraf, peserta didik dapat menentukan ringkasan teks. Nomor 22, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan simpulan isi paragraf. Nomor 23, disajikan sebuah teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan. Nomor 24, disajikan data teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan kalimat tanggapan sesuai dengan data.
Nomor 25, disajikan sebuah kutipan cerita, peserta didik dapat menentukan bagian pengenalan, atau perumitan atau klimaks, atau pelerian cerpen. Nomor 26, disajikan sebuah kutipan cerita, peserta didik dapat menentukan penyebab konflik cerita. Nomor 27, disajikan sebuah kutipan cerita, peserta didik dapat menentukan akibat konflik cerpen. Nomor 28, disajikan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan kalimat pujian atau kritikan. Nomor 29, disajikan sebuah teks, peserta didik dapat menunjukkan kata tidak baku dalam kalimat. Nomor 30, disajikan sebuah teks, peserta didik dapat memperbaiki kata bentukan yang tidak baku. Nomor 31, disajikan sebuah teks yang dirumpangkan, peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan konjungsi. Nomor 32, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat memperbaiki kalimat tidak efektif. Nomor 33, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat memperbaiki kalimat yang tidak padu. Nomor 34, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat memperbaiki penulisan kata yang tidak tepat. Nomor 35, disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan kata sifat. Nomor 36, disajikan sebuah teks infografis, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nomor 37, disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menggunakan tanda baca yang tepat. Nomor 38, disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menentukan slogan yang tepat. Nomor 39, disajikan sebuah teks iklan, peserta didik dapat menentukan informasi pada iklan. Nomor 40, disajikan kutipan isi pidato, peserta didik dapat menentukan penutup pidato yang tepat.